Mereka tertawa melihat buku tabungan lusuh ayah, mengira isinya hanya 50.000. Namun, saat alarm ban meraung dan pintu terkunci, tawa mertua serta iparku mati. Kepala cabang bersujud padaku. Selamat datang, pemilik saham mayoritas. Kini, nasib mereka ada di tanganku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan, atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Langit sore itu tampak kelabu, seolah turut merasakan kesedihan yang sedang menyelimuti hati Aira. Gerimis mulai turun perlahan, membasahi tanah merah yang masih basah di pemakaman umum desa. Tidak banyak orang yang datang mengantar kepergian Pak Mamat, ayah Aira. Hanya beberapa tetangga dekat dan ketua RT yang menyempatkan diri hadir. Sisanya, mungkin enggan karena hujan atau memang merasa tidak punya urusan dengan seorang tukang kebun miskin yang hidupnya menyendiri. Aira berdiri mematung di samping gundukan tanah yang masih baru itu. Matanya sembab, namun air matanya sudah kering. Gadis itu menatap nisan kayu sederhana yang bertuliskan nama ayahnya. Kini, dia benar-benar sendirian di dunia ini. Ibunya sudah meninggal saat dia masih kecil, dan sekarang satu-satunya pelindungnya, ayah, juga telah pergi selamanya karena sakit tua yang mendadak. Tidak ada harta benda, tidak ada rumah mewah, hanya sebuah gubuk reot di pinggir kebun milik orang lain yang selama ini mereka tempati atas belas kasihan pemilik tanah. Setelah para tetangga pamit pulang, Aira menyeret langkah kakinya yang terasa berat kembali ke gubuk. Suara jangkrik mulai terdengar bersahutan, menambah kesan sunyi yang mencekam. Namun, kesunyian itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, terdengar deru mesin mobil yang meraung kasar, tidak sesuai dengan jalanan desa yang berbatu. Sebuah mobil SUV hitam mengkilap berhenti tepat di depan halaman gubuk Aira yang becek. Aira menghentikan langkahnya. Jantungnya berdegup kencang. Dia mengenali mobil itu. Itu adalah mobil milik Tante Lena, adik tiri dari almarhum ibunya. Tante Lena menikah dengan pengusaha material yang cukup sukses di kota, dan sejak itu hubungan mereka dengan keluarga Aira yang miskin seolah terputus. Mereka tidak pernah berkunjung, bahkan saat Aira sakit atau saat lebaran. Tapi hari ini, di hari kematian ayahnya, mereka datang. Pintu mobil terbuka. Tante Lena turun dengan wajah masam. Dia mengenakan gaun hitam berbahan sutra yang terlihat mahal, sangat kontras dengan lingkungan kumuh di sekitarnya. Di belakangnya, turun pula suami Tante Lena dan dua anaknya, sepupu Aira yang seumuran dengannya, Siska dan Riko. Mereka semua memandang jijik ke arah tanah becek yang mengotori sepatu mahal mereka. Ya ampun, tempat ini baunya semakin busuk saja, keluh Siska sambil menutup hidungnya dengan sapu tangan. Dia mengibaskan tangannya di udara seolah mengusir lalat imajiner. Kenapa sih kita harus datang ke sini? Kan orangnya sudah dikubur. Buang-buang waktu saja. Tante Lena tidak menggubris keluhan anaknya. Dia menatap tajam ke arah Aira yang berdiri mematung di teras gubuk. Tanpa basa-basi, tanpa ucapan bela sungkawa, Tante Lena langsung melangkah mendekat. Suara hak tinggi sepatunya terdengar aneh saat menginjak papan kayu teras yang sudah lapuk. "Heh, Aira!" panggil Tante Lena dengan suara melengking. "Mana ayahmu menyimpan uang simpanannya? Atau barang berharga apa yang dia tinggalkan?" Aira terkesiap. Dia baru saja kehilangan ayahnya beberapa jam yang lalu, dan kalimat pertama yang didengarnya dari kerabatnya adalah soal harta. "Tante, ayah baru saja dimakamkan," jawab Aira dengan suara parau. "Tidak ada harta. Tante tahu sendiri pekerjaan ayah hanya tukang kebun serabutan." "Jangan bohong kamu," bentak Tante Lena. Dia mendorong bahu Aira hingga gadis itu terhuyung ke belakang menabrak dinding bilik bambu. "Tukang kebun juga pasti punya simpanan. Kami sudah jauh-jauh datang ke sini, keluar biaya bensin. Belum lagi nanti kami harus memikirkan nasibmu yang jadi yatim piatu. Kamu pikir mengurus anak sepertimu itu gratis?" Suami Tante Lena, Om Rudi,
ikut menyahut dari belakang dengan nada meremehkan. Sudahlah, Ma. Geledah saja gubuknya. Anak ini pasti menyembunyikan sesuatu. Orang miskin itu biasanya licik, suka menimbun uang receh di bawah kasur. Tanpa meminta izin, Tante Lena dan anak-anaknya menerobos masuk ke dalam gubuk kecil itu. Ruangan itu sangat sempit, hanya ada satu dipan kayu tempat tidur Aira dan ayahnya, sebuah lemari plastik tua yang pintunya sudah tidak bisa menutup rapat, dan sebuah meja kecil di sudut ruangan. Siska dan Riko tertawa mengejek saat melihat isi lemari. Mereka menarik keluar baju-baju kaos lusuh milik Pak Mamat dan melemparnya ke lantai tanah. Duh, baju begini masih disimpan? Buat lepel saja tidak layak. Cemoh Riko sambil menendang tumpukan baju itu. Aira berusaha menahan tangisnya. Hatinya sakit melihat barang-barang peninggalan ayahnya diperlakukan seperti sampah. Hentikan. Tolong jangan diberantakan. Pinta Aira sambil mencoba memungut baju ayahnya. Namun Tante Lena menepis tangan Aira kasar. Minggir kamu. Kami sedang mencari ganti rugi. Kamu tahu tidak? Biaya pemakaman ayahmu itu siapa yang talangi sementara tadi? Pak RT bilang dia pakai uang kas masjid. Tapi kami sebagai kerabat yang akan malu kalau tidak menggantinya. Kami butuh uang itu kembali. Padahal, Aira tahu betul biaya pemakaman ditanggung sepenuhnya oleh gotong royong warga desa yang iba padanya. Tante Lena hanya mencari alasan untuk membenarkan ketamakannya. Mereka terus mengobrak-abrik gubuk itu. Panci-panci di dapur dibanting. Kasur kapuk yang sudah tipis dibalik-balik hingga debu beterbangan membuat mereka terbatuk-batuk. Sialan! Umpat Tante Lena setelah 10 menit mencari tanpa hasil. Keringat mulai melunturkan bedak tebal di wajahnya. Benar-benar tidak ada apa-apa di sini. Dasar tukang kebun miskin. Mati pun masih menyusahkan orang hidup. Aira hanya bisa menunduk, meremas ujung bajunya yang kusam. Hinaan itu terasa seperti sembilu yang menyayat hatinya. Ayahnya adalah orang yang jujur dan pekerja keras, meskipun hasilnya tidak seberapa. Mendengar ayahnya dihina tepat di hari kematiannya membuat dada Aira sesak. Dengar ya, Aira, kata Tante Lena sambil menunjuk wajah Aira dengan telunjuknya yang berkuku panjang dan dicat merah. Mulai besok, kamu tidak bisa tinggal di sini. Pemilik tanah ini sudah bilang mau menggusur gubuk ini. Kamu harus ikut kami. Tapi ingat, di rumahku tidak ada makan gratis. Kamu harus kerja. Jadi pembantu. Karena kami sudah memecat pembantu kami minggu lalu. Pas kali ada kamu. Jadi kami tidak perlu bayar gaji. Siska tertawa sinis. Cocok tuh. Ma. Dia kan biasa hidup kotor. Biar dia yang bersihkan kandang anjingku dan cuci baju-baju kita. Aira tidak menjawab. Dia tidak punya pilihan. Dia tidak punya uang, tidak punya rumah, dan tidak punya siapa-siapa lagi. Tawaran, atau lebih tepatnya paksaan, Tante Lena adalah satu-satunya jalan agar dia tidak tidur di jalanan, meskipun harga yang harus dibayar adalah harga dirinya. Malam itu, keluarga Tante Lena memutuskan untuk tidak menginap di gubuk reot itu. Mereka memilih menginap di hotel terdekat di kota kecamatan karena jijik dengan kondisi rumah Aira. Besok pagi-pagi sekali kami jemput. Siapkan barang-barangmu. Jangan bawa sampah-sampah ini, bawa baju seperlunya saja. Perintah Tante Lena sebelum masuk ke mobil mewahnya dan melaju pergi, meninggalkan Aira sendirian lagi dalam kegelapan dan keheningan malam yang menyakitkan. Sepeninggal mobil mewah Tante Lena, Aira kembali masuk ke dalam gubuk. Cahaya lampu templok yang remang-remang menerangi ruangan yang kini berantakan seperti kapal pecah. Baju-baju ayahnya berserakan di tanah, kasur terbalik, dan perabotan dapur bergeser dari tempatnya. Aira menghela napas panjang, mencoba menekan rasa perih di dadanya. Dia tidak boleh larut dalam kesedihan. Ayahnya selalu berpesan agar dia menjadi gadis yang kuat. Dengan sisa tenaga yang ada, Aira mulai membereskan kekacauan yang dibuat oleh kerabatnya itu. Dia melipat kembali baju-baju ayahnya dengan rapi, mencium aroma keringat dan tanah yang masih tertinggal di kain itu. Aroma yang akan selalu dia rindukan.
Saat dia hendak mengembalikan posisi dipan kayu ke tempat semula, matanya menangkap sesuatu yang ganjil di lantai tanah yang selama ini tertutup kaki dipan. Ada sebuah ubin semen tua yang letaknya sedikit miring, berbeda dengan permukaan tanah di sekitarnya yang rata. Aira mengerutkan kening. Seingatnya, gubuk ini beralaskan tanah liat yang dipadatkan. Tidak ada ubin sama sekali. Ayahnya tidak pernah mampu membeli semen untuk melantai rumah. Rasa penasaran mendorong Aira untuk mendekat. Dia berlutut, meletakkan lampu templok di sampingnya. Tangannya meraba permukaan ubin itu. Terasa dingin dan kasar. Dengan menggunakan ujung sendok besi yang ada di dekatnya, Aira mencoba mencongkel pinggiran ubin tersebut. Awalnya sulit karena tertimbun tanah yang mengeras. Tapi perlahan ubin itu mulai terangkat. Di balik ubin itu, terdapat sebuah lubang kecil yang digali dengan rapi. Dan di dalam lubang itu, tersimpan sebuah kotak besi kecil bekas wadah biskuit yang sudah sangat berkarat. Jantung Aira berdegup kencang. Apakah ini yang dicari Tante Lena tadi? Apakah ayah benar-benar menyimpan uang? Dengan tangan gemetar, Aira mengangkat kotak itu. Beratnya ringan, seolah kosong. Dia membuka tutupnya yang macet karena karat dengan susah payah. Kreek! Suara engsel berkarat terdengar nyaring di keheningan malam. Isinya bukan tumpukan uang merah seperti yang mungkin diharapkan orang lain. Isinya hanya sebuah buku kecil yang terbungkus plastik hitam, dan selembar foto usang. Aira mengambil foto itu terlebih dahulu. Itu adalah foto masa muda ayahnya, mengenakan jas rapi, berdiri di depan sebuah gedung megah sambil bersalaman dengan seorang pria bule. Aira ternganga. Dia tidak pernah melihat ayahnya berpakaian serapi itu. Selama ini dia hanya melihat ayahnya memakai kaos partai atau kemeja lusuh. Kemudian, Aira membuka bungkusan plastik hitam itu. Di dalamnya terdapat sebuah buku tabungan. Sampulnya berwarna biru tua yang sudah pudar. Ujung-ujungnya keriting dan dimakan rayap. Logo di depannya hampir tidak terbaca, tapi masih bisa dieja. Bank Nusa Kencana. Aira tahu bank itu. Itu adalah bank swasta terbesar dan paling elit di negara ini, tempat orang-orang super kaya menyimpan uang mereka. Cabangnya ada di pusat kota. Gedung kaca yang menjulang tinggi dan dijaga satpam-satpam bertubuh tegap. Aira membuka halaman pertama. Namanya tertera di sana sebagai ahli waris. Ditulis dengan tulisan tangan ayahnya yang tegak bersambung. Namun, saat dia membuka halaman saldo, keningnya berkerut. Tinta di halaman itu sudah luntur termakan usia dan lembab. Tidak ada angka yang jelas. Hanya ada deretan kode-kode aneh dan sebuah stempel merah di halaman terakhir transaksi yang bertanggal 20 tahun lalu. Di saldo terakhir, angka yang terlihat samar-samar hanyalah angka 5 dan 0. Sisanya kabur terkena noda air. 50? Gumam Aira. 50.000. Aira tersenyum miris. Mungkin ini sisa gaji ayah dulu saat masih muda, sebelum nasib buruk menimpanya dan menjadi tukang kebun. Uang 50.000 rupiah di zaman sekarang tidak ada artinya. Mungkin cukup untuk membeli bensin Tante Lena pun tidak. Tapi bagi Aira, ini adalah peninggalan terakhir ayahnya. Dia akan menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Tiba-tiba, pintu gubuk didobrak kasar. Aira terlonjak kaget dan refleks menyembunyikan buku tabungan itu ke balik punggungnya. Tante Lena berdiri di ambang pintu. Napasnya terengah-engah. Rambutnya sedikit berantakan. Rupanya dia kembali lagi. "Aku tahu ada yang kau sembunyikan," seru Tante Lena. Matanya menyapu ruangan dengan liar. "Firasatku tidak pernah salah. Tadi di hotel aku berpikir, kenapa ayahmu selalu melarang orang masuk ke kamar ini? Pasti ada sesuatu." Tante Lena melangkah cepat ke arah Aira. Matanya langsung tertuju pada kotak besi berkarat yang masih terbuka di lantai dan lubang bekas ubin. "Aha! Ketahuan kamu, maling kecil." "Ini bukan maling, Tante. Ini rumah ayahku." Bela Aira mundur ketakutan. "Sini berikan." Tante Lena merampas paksa apa yang ada di tangan Aira. Tenaga wanita bertubuh gempal itu jauh lebih kuat daripada Aira yang kurang gizi.
Buku tabungan lusuh itu kini berpindah tangan. Tante Lena membuka plastik hitamnya dengan kasar, berharap melihat tumpukan emas atau sertifikat tanah. Tapi saat melihat buku tabungan yang sudah jamuran itu, wajahnya berubah kecewa sesaat, lalu berubah menjadi seringai mengejek. Bank Nusa Kencana. Tante Lena tertawa terbahak-bahak hingga bahunya berguncang. Hahaha, ayahmu yang gembel ini punya rekening di bank elit? Jangan mimpi. Ini pasti buku tabungan yang dia pungut dari tempat sampah majikannya dulu buat gaya-gayaan. Dia membuka halamannya dan menyipitkan mata melihat angka yang luntur. Lihat ini. Angkanya cuma 5 dan 0. 50.000. Hahaha. Ya ampun. Aira. Kamu menyembunyikan ini seolah-olah ini harta karun? Ini sampah. Ongkos parkir mobilku saja lebih mahal dari isi tabungan bapakmu ini. Aira mencoba merebutnya kembali. Kembalikan. Tante. Itu punya ayah. Tante Lena mengangkat tangan tinggi-tinggi, menjauhkan buku itu dari jangkauan Aira. Eits, jangan harap. Meskipun cuma 50.000, atau bahkan cuma 5.000, ini tetap uang. Lumayan buat beli permen. Besok pagi, kita akan ke bank itu sebelum pulang ke rumahku. Kita cairkan uang receh ini. Aku mau lihat wajahmu menahan malu di depan teller bank elit saat mencairkan uang sampah ini. Tante, jangan biarkan itu jadi kenang-kenangan. Aira memohon. Air mata mulai mengalir lagi. Kenang-kenangan matamu, bentak Tante Lena. Dengar ya, besok kita ke bank. Kamu akan bawa buku ini. Kamu yang antre. Aku mau lihat pelayan bank itu jijik melihatmu. Hitung-hitung hiburan buat kami setelah capek mengurus mayat bapakmu. Sekarang tidur. Dan jangan coba-coba kabur. Sopirku berjaga di depan. Tante Lena berbalik dan keluar dari gubuk sambil membawa buku tabungan lusuh itu, meninggalkan Aira yang menangis terseduh-seduh. Aira tidak menangisi uangnya. Dia menangisi betapa teganya tantenya menghina peninggalan terakhir ayahnya. Dia tidak tahu bahwa besok, rencana Tante Lena untuk mempermalukannya justru akan menjadi awal dari badai yang akan membalikan dunia mereka semua. Sebuah badai yang tersimpan rapat selama 20 tahun dalam buku tabungan lusuh itu. Matahari pagi belum terlalu tinggi ketika suara klakson mobil yang memekakan telinga memecah keheningan di sekitar gubuk reot itu. Aira tersentak dari lamunannya. Ia nyaris tidak tidur semalaman. Matanya bengkak. Tubuhnya pegal karena tidur dalam posisi duduk sambil memeluk lutut di sudut ruangan, menjaga satu-satunya pintu agar tidak ada yang mendobrak masuk lagi. Namun, pagi ini, mimpi buruk itu berlanjut. Aira keluar dengan langkah gontai, membawa sebuah tas kain lusuh berisi beberapa helai pakaian dan foto ayahnya. Ia mengenakan baju terbaik yang dimilikinya. Sebuah kemeja putih yang warnanya sudah memudar menjadi kekuningan dan rok panjang hitam bekas seragam sekolahnya dulu. Meski bersih, pakaian itu terlihat sangat menyedihkan jika dibandingkan dengan apa yang dikenakan keluarga tantenya. Di depan gubuk, mobil mewah Tante Lena sudah menunggu dengan mesin menyala. Kaca jendela mobil itu gelap, namun perlahan turun, menampakkan wajah Siska yang sedang memoles lipstik. Lama sekali sih. Bentak Siska dari dalam mobil. Cepat masuk. Kami tidak punya waktu seharian menunggu anak kampung sepertimu berdandan. Lagi pula, mau didandani seperti apa juga tetap saja dekil. Aira membuka pintu belakang. Namun, kursi belakang sudah penuh dengan barang-barang belanjaan dan koper-koper besar milik keluarga Tante Lena. Hanya tersisa sedikit celah sempit di tengah, di antara Riko dan tumpukan kotak sepatu bermerek. Duduk di situ. Perintah Tante Lena dari kursi depan tanpa menoleh. Dan jangan sentuh barang-barang belanjaan kami. Tanganmu berminyak. Dengan susah payah, Aira menyelipkan tubuhnya yang kurus di celah sempit itu. Riko, sepupu laki-lakinya, sengaja merentangkan kakinya lebar-lebar sehingga Aira harus duduk menekuk kakinya dengan tidak nyaman. Bau parfum mahal yang menyengat di dalam mobil berpendingin udara itu bercampur dengan aroma pengharum mobil rasa jeruk, membuat perut Aira yang belum terisi sejak kemarin terasa mual. Sepanjang perjalanan menuju pusat kota,
Tidak ada satupun dari mereka yang bertanya apakah Aira sudah makan atau bagaimana perasaannya. Sebaliknya, mobil itu dipenuhi dengan gelak tawa dan obrolan tentang rencana liburan mereka ke luar negeri bulan depan. Aira hanya dianggap seperti benda mati, atau lebih buruk lagi, seperti sampah yang terpaksa mereka angkut. "Bu," kata Siska tiba-tiba, memecah pembicaraan tentang tiket pesawat. "Kenapa kita harus mampir ke bank dulu? Langsung pulang saja. Aku malu kalau ada teman sekolahku yang melihat kita bawa dia." Siska melirik jijik ke arah Aira melalui ekor matanya. Tante Lena memutar tubuhnya sedikit ke belakang, menatap Aira dengan senyum miring yang kejam. "Justru itu hiburannya, Siska. Kita akan mampir ke Ban Nusa Kencana cabang utama. Ibu mau mencairkan cek dari klien ayah. Sekalian kita buktikan pada si yatim piatu ini kalau harta karun ayahnya itu cuma sampah. Ibu mau dia sadar diri sebelum masuk rumah kita. Biar dia tahu posisinya ada di mana." Om Rudi yang menyetir hanya tertawa kecil. "Biarkan saja. Biar jadi pelajaran. Orang miskin itu kadang punya hayalan tinggi. Harus dibanting dulu ke tanah biar sadar." 1 jam kemudian, mobil mewah itu memasuki pelataran parkir Bank Nusa Kencana yang megah. Gedung itu menjulang tinggi dengan dinding kaca biru yang memantulkan cahaya matahari. Deretan mobil mewah berjajar rapi di parkiran. Satpam berseragam safari biru tua dengan tubuh tegap berdiri di setiap sudut, lengkap dengan alat komunikasi di telinga mereka. Ini adalah tempat di mana uang miliaran rupiah berputar setiap harinya, tempat yang sangat asing bagi Aira. Saat mereka turun dari mobil, kontras itu terlihat sangat nyata. Tante Lena dengan tas bermereknya, Siska dan Riko dengan gadget terbaru di tangan, dan Om Rudi dengan jam tangan emasnya. Di belakang mereka, berjalan Aira dengan tas kain lusuh dan baju yang kedodoran. Ketika mereka hendak melangkah masuk ke pintu utama, seorang satpam bertubuh besar dengan sigap menghadang Aira. Tangan satpam itu terentang, menghalangi langkah gadis itu. "Maaf, Dik. Dilarang meminta-minta di area bank," ucap satpam itu tegas. Matanya memindai penampilan Aira dari atas ke bawah. "Area ini khusus nasabah. Silakan tunggu di luar pagar." Wajah Aira memerah padam. Rasa malu menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Dia menunduk, tidak berani menatap mata satpam itu. Namun, alih-alih membela, suara tawa Tante Lena justru terdengar lantang. "Hahaha, Pak Satpam." Matanya jeli sekali. "Tapi biarkan dia masuk, Pak. Dia bukan pengemis. Dia bisa dibilang, pembantu. Baru kami yang mau mencoba peruntungan." Siska ikut menimpali sambil terkikik. "Iya, Pak. Dia mau ambil deposito ayahnya loh. Katanya sih mau ambil saldo 50.000 rupiah. Biarkan saja dia masuk. Kasihan sudah bawa buku tabungan keramat dari zaman purba." Satpam itu tampak bingung sejenak, menatap Tante Lena yang tampil meyakinkan sebagai nasabah prioritas, lalu menatap Aira kembali. Akhirnya, dia menurunkan tangannya. "Oh, maaf, Bu. Silakan masuk. Silakan, Dik." Satpam itu membukakan pintu kaca otomatis, meski tatapannya masih penuh curiga pada Aira. Di dalam bank, udara terasa sangat dingin. Lantai marmer putih mengkilap memantulkan bayangan orang-orang yang berjalan di atasnya. Suasana sangat tenang. Hanya terdengar denting halus mesin penghitung uang dan suara sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai. Tante Lena mengambil nomor antrean untuk Aira. "Nih, pegang. Antrean teller umum. Kami akan menunggu di sofa nasabah prioritas di sana. Jangan bikin malu. Berdiri saja di pojok itu sampai nomormu dipanggil." Aira menerima kertas antrean itu dengan tangan gemetar. Dia berdiri di sudut ruangan, dekat pilar besar, berusaha menyembunyikan dirinya. Namun, usahanya sia-sia. Penampilannya yang mencolok menarik perhatian nasabah lain. Beberapa ibu-ibu sosialita yang sedang menunggu giliran berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. "Itu siapa ya? Kok bisa masuk bank begini pakai baju seperti itu?"
Bisik seorang wanita berambut sasak tinggi. Mungkin anak hilang. Atau mau minta sumbangan. Satpamnya bagaimana sih? Timpal temannya. Suara Siska sengaja dikeraskan dari arah sofa empuk tempat mereka duduk santai sambil minum kopi gratis yang disediakan Bang. Duh, lama banget sih antreannya. Padahal cuma mau ambil uang receh. Bikin malu saja harus menunggu gembel itu transaksi. Riko menambahkan dengan suara yang tak kalah keras. Taruhan yuk, saldonya pasti sudah hangus karena biaya admin. Paling dia pulang cuma bawa buku tabungan kosong. Telinga Aira terasa panas. Hinaan itu datang bertubi-tubi seperti anak panah yang menancap di dadanya. Dia memeluk buku tabungan ayahnya erat-erat di dada. Seolah benda itu bisa memberinya kekuatan. Sabar, Aira. Sabar. Bisik hatinya. Ayah tidak pernah mengajarkanmu untuk membalas kejahatan dengan amarah. Lakukan saja. Ambil uangnya jika ada. Lalu pergi dari sini. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik terasa menyiksa. Aira merasa seperti tontonan sirkus di tengah kerumunan orang-orang kaya yang memandangnya sebagai hama. Dia hanya ingin ini segera berakhir. Dia tidak peduli berapapun isi tabungan itu. Dia hanya ingin keluar dari gedung dingin ini dan menjauh dari tatapan merendahkan keluarganya. Akhirnya, suara elektronik dari pengeras suara terdengar, memecah lamunan Aira. Nomor antrean A105, silakan ke loket 3. Aira melihat kertas di tangannya. A105. Itu nomornya. Dengan lutut yang terasa lemas, dia melangkah maju. Dari sudut matanya, dia melihat Tante Lena, Om Rudi, Siska, dan Riko bangkit dari sofa. Mereka berjalan mendekat ke arah garis batas antrean. Wajah mereka penuh semangat seolah akan menyaksikan sebuah pertunjukan komedi yang lucu. Mereka ingin melihat momen di mana Aira ditolak dan dipermalukan tepat di depan wajah petugas bank. Parade cemoohan ini akan segera mencapai puncaknya. Langkah Aira menuju meja teller terasa seperti langkah menuju tiang gantungan. Jarak 10 meter itu terasa berkilo-kilo jauhnya. Di balik meja loket nomor 3, duduk seorang teller wanita muda yang cantik, dengan riasan wajah sempurna dan seragam batik sutra yang rapi. Namanya tertulis di papan nama kecil di dadanya. Clarissa. Clarissa sedang merapikan tumpukan formulir ketika Aira tiba di depan mejanya. Wanita itu mendongak. Dan senyum profesional yang biasanya terpasang otomatis di wajahnya sedikit luntur ketika melihat siapa nasabahnya. Hidungnya sedikit berkerut, seolah mencium aroma debu dan kemiskinan yang menempel pada pakaian Aira. Namun, sebagai pegawai bank profesional di bank sekelas Nusa Kencana, dia berusaha menahan ekspresi jijiknya. "Selamat siang, ada yang bisa dibantu?" Tanya Clarissa dengan nada datar. Tanpa kehangatan yang biasanya dia berikan pada nasabah berjas mahal. Matanya tidak menatap wajah Aira, melainkan menatap layar komputernya. Aira meletakkan buku tabungan lusuh yang terbungkus plastik itu di atas meja marmer yang dingin. "Siang, Mbak. Saya mau cek saldo, dan kalau bisa mau ambil isinya. Ini buku tabungan almarhum ayah saya." Clarissa melirik benda itu. Buku tabungan itu terlihat sangat kotor di atas mejanya yang bersih mengkilap. Dengan enggan, dia mengambil buku itu menggunakan ujung jari telunjuk dan jempolnya, seolah-olah dia sedang memegang bangkai tikus. Dia bahkan mengambil selembar tisu dari kotak di sampingnya untuk melapisi tangannya sebelum membuka halaman buku itu. "Ini buku lama sekali," komentar Clarissa ketus. "Bank kami sudah ganti logo 3 kali sejak buku ini dicetak. Kemungkinan besar rekeningnya sudah dormant atau mati. Kalau saldonya di bawah batas minimum, otomatis sudah tutup rekening, Dik." Di belakang garis antrean, terdengar suara Tante Lena yang menyahut lantang. "Sudah saya bilang kan, itu pasti sudah hangus. Mbak Teller, langsung buang saja bukunya ke tempat sampah, biar dia tidak berhayal lagi." Tawa Siska dan Riko pecah di belakangnya. Nasabah lain menoleh. Beberapa tersenyum geli melihat tontonan itu. Aira menunduk dalam-dalam. "Tolong dicek dulu saja, Mbak. Apapun hasilnya, saya terima." Clarissa menghela napas panjang.
Sebuah tanda ketidaksabaran yang sangat jelas. Baik, saya coba input. Tapi kalau sistem menolak, berarti rekening sudah tidak ada ya? Dengan gerakan cepat dan malas, jari-jari lentik Clarissa menari di atas keyboard. Dia menyipitkan mata membaca deretan nomor rekening yang pudar di buku tabungan itu, lalu mengetikkannya satu persatu. Tap, tap, tap. Clarissa menekan tombol enter dengan keras. Tunggu sebentar, sistem sedang loading. Aira meremas jemarinya sendiri, berdoa dalam hati agar setidaknya ada uang cukup untuk sekadar ongkos pulang naik bus. Jadi dia tidak perlu menumpang mobil Tante Lena lagi. Namun, detik demi detik berlalu, dan Clarissa tak kunjung bicara. Aira memberanikan diri mendongak. Dia melihat sesuatu yang aneh. Clarissa tidak lagi mengetik. Wanita itu mematung. Matanya yang tadi terlihat bosan, kini terpaku pada layar monitor. Mulutnya sedikit terbuka, seolah hendak mengatakan sesuatu tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Di layar komputer yang tidak bisa dilihat Aira, sebuah kotak peringatan berwarna merah menyala muncul. Bukan peringatan kesalahan, bukan peringatan saldo kosong. Itu adalah peringatan akses khusus. Access code, Black Diamond, VVIP Founder Tier Status. Untouched Asset, 20 years Maturity Security Level, Maximum Alert. Wajah Clarissa yang tadinya cerah karena riasan mahal, perlahan berubah warna. Darah seolah tersedot habis dari wajahnya. Pucat pasi seperti kertas putih. Tangan Clarissa mulai gemetar. Awalnya halus, lalu semakin kencang hingga gelang emas di pergelangan tangannya berdenting pelan beradu dengan meja. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai muncul di keningnya, merusak bedak tebalnya. "Mbak?" panggil Aira pelan, bingung melihat reaksi aneh itu. "Kenapa? Saldonya kosong ya?" Clarissa tidak menjawab. Dia tidak berani bergerak. Dia tidak berani bernapas. Matanya bergerak liar membaca angka-angka yang bergulir cepat di layarnya. Angka 0 yang berderet begitu panjang hingga dia harus menyipitkan mata untuk memastikan dia tidak sedang berhalusinasi. Dari belakang, Tante Lena yang tidak sabar melihat teller itu diam saja, melangkah maju menerobos batas antrean. "Heh, Mbak, kenapa diam saja? Saldonya 0 kan? Bilang saja. Anak ini memang cuma bikin susah. Sini kembalikan bukunya." Tante Lena menggebrak meja teller, membuat Clarissa tersentak kaget. Namun, reaksi Clarissa sungguh di luar dugaan Tante Lena. Bukannya marah atau memberikan buku itu, Clarissa justru mundur ketakutan hingga punggungnya menabrak kursi kerjanya sendiri. Dia menatap Aira dengan pandangan horor, campuran antara rasa takut yang amat sangat dan rasa hormat yang mencekam. Mbak yakin ini buku ayah Mbak?" Suara Clarissa bergetar hebat, nyaris seperti bisikan. Iya, jawab Aira ragu. "Kenapa tanya-tanya lagi sih?" Sambar Tante Lena emosi. "Itu buku bapaknya, tukang kebun miskin. Isinya paling cuma 50.000. Cepat proses biar kami bisa pulang." Clarissa menelan ludah dengan susah payah. Dia mengabaikan bentakan Tante Lena sepenuhnya. Dia tahu, wanita berisik di sebelahnya ini tidak punya gagasan sedikit pun tentang monster apa yang baru saja dia bangunkan di dalam sistem bank. Di layar komputer Clarissa, sebuah notifikasi akhir muncul berkedip-kedip. Initiate protocol, silent alarm, lockdown imminent, notify branch manager immediately. Tangan Clarissa yang gemetar perlahan bergerak ke bawah meja. Dia tidak punya pilihan. Ini adalah prosedur wajib untuk rekening dengan level sekuritas setinggi dewa ini. Jari telunjuknya meraba tombol panik tersembunyi di bawah meja. "Maaf," cicit Clarissa. Air mata ketakutan mulai menggenang di pelupuk matanya karena tekanan situasi yang luar biasa. Dia merasa kerdil di hadapan gadis berbaju lusuh di depannya. Saya harus memanggil atasan saya. Saya tidak punya wewenang untuk melihat angka ini. Ini terlalu besar." "Apa maksudmu terlalu besar?" Tante Lena melotot. Masih tidak paham situasi. Apanya yang besar? Baunya yang besar.
Clarissa tidak menjawab. Dia menekan tombol di bawah meja. Klik. Detik itu juga, suasana di dalam bank berubah drastis. Lampu-lampu utama di langit-langit berkedip sekali, lalu mati, digantikan oleh lampu sorot darurat berwarna oranye yang berputar pelan di sudut-sudut ruangan. Suara dengungan rendah terdengar dari segala penjuru. Getaran mesin hidrolik yang bekerja. Para nasabah lain mulai panik dan berdiri. Ada apa ini? Kenapa lampunya mati? Gempa. Kebakaran. Aira mundur selangkah. Ketakutan. Mbak, saya tidak jadi ambil uangnya, kembalikan saja buku ayah. Namun sebelum Clarissa bisa menjawab, suara sirene yang memekakan telinga meraung di seluruh gedung. Bukan sirene kebakaran, melainkan sirene keamanan tingkat tinggi. Orang-orang mulai berteriak panik. Tante Lena mencengkeram lengan Siska. Apa yang terjadi? Pintu. Lihat pintunya. Teriak seorang nasabah pria sambil menunjuk ke pintu utama. Pintu kaca tempat mereka masuk tadi perlahan tertutup oleh teralis besi tebal, rolling door, yang turun secara otomatis dari langit-langit. Blaam. Pintu tertutup rapat, mengunci semua orang di dalam. Tidak ada jalan keluar. Ya Tuhan, teriak Siska histeris. Kita terkurung. Aira, apa yang kamu lakukan? Kamu bawa bom ya di tasmu. Tante Lena berbalik menatap Aira dengan wajah merah padam karena marah dan panik. Dasar anak sialan. Gara-gara uang 50.000-mu itu bank ini jadi error. Kamu mau merampok ya? Kamu memalsukan buku tabungan ya sampai polisi dipanggil. Keluarga itu mundur menjauhi Aira, seolah gadis itu adalah wabah penyakit. Mereka mengangkat tangan, memberi sinyal pada kamera CCTV dan petugas keamanan yang mulai bermunculan. Kami tidak kenal dia. Tangkap saja dia. Dia penipu. Teriak Om Rudi, mencoba menyelamatkan diri sendiri. Aira berdiri sendirian di depan meja teller, bingung, takut, dan gemetar. Air matanya tumpah. Dia tidak mengerti apa yang salah. Dia hanya membawa buku tabungan ayahnya. Kenapa jadi begini? Dia menatap Clarissa, berharap penjelasan, tapi teller itu hanya menutup wajahnya dengan tangan. Tubuhnya merosot ke lantai di balik meja, tak kuat menahan ketegangan melihat apa yang tertera di layarnya. Situasi semakin kacau, dan Aira merasa dunianya runtuh. Dia mengira dia akan ditangkap polisi karena kesalahan sistem. Dia tidak tahu bahwa sirene itu bukan untuk menangkapnya, melainkan sebuah fanfar, sebuah sambutan agung, meski mengerikan, bagi pemilik sesungguhnya dari kekaisaran keuangan ini. Suasana di dalam lobi utama Bank Nusa Kencana yang semula hening dan dingin kini berubah menjadi neraka kepanikan dalam hitungan detik. Lampu-lampu darurat berwarna oranye berputar liar di setiap sudut langit-langit, melemparkan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan ke dinding marmer. Sirene keamanan meraung-raung dengan nada tinggi yang menyakitkan telinga. Seolah-olah gedung itu sedang diserang oleh pasukan musuh. Para nasabah yang tadinya duduk santai menunggu giliran kini berhamburan tidak tentu arah. Beberapa orang mencoba berlari ke pintu keluar. Namun pintu kaca otomatis itu sudah tertutup rapat oleh lapisan baja tebal yang turun dari langit-langit. Mereka menggedor-gedor besi itu dengan sia-sia. Jeritan ketakutan terdengar di mana-mana. Anak-anak kecil menangis memeluk kaki ibu mereka, sementara para pegawai bank berlindung di bawah meja kerja mereka sesuai prosedur darurat. Di tengah kekacauan itu, Aira berdiri mematung di depan loket teller nomor 3. Kakinya seolah dipaku ke lantai. Dia memeluk buku tabungan ayahnya erat-erat di depan dada, seakan benda itu adalah satu-satunya pelampung di tengah badai yang mengamuk. Wajahnya basah oleh air mata. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah dia salah memasukkan kode? Apakah buku tabungan ayahnya dianggap barang curian? Di belakang Aira, keluarga Tante Lena bereaksi dengan cara yang sangat berbeda. Mereka tidak memikirkan keselamatan Aira sedikitpun. Sebaliknya, insting bertahan hidup mereka yang egois langsung mengambil alih. Menjauh dari dia. Cepat menjauh.
Teriak Tante Lena sambil menarik lengan Siska dan Riko mundur hingga punggung mereka menempel ke dinding terjauh dari loket teller. Ibu, aku takut. Apa yang dia lakukan? Jerit Siska histeris. Wajahnya pucat. Maskaranya luntur karena air mata. Apa dia bawa bom di tas lusuh itu? Kita bisa mati konyol di sini gara-gara dia. Tante Lena menatap Aira dengan pandangan penuh kebencian yang menyala-nyala. Dia menudingkan telunjuknya ke arah gadis malang itu. Dasar anak pembawa sial. Sejak lahir kamu memang menyusahkan. Lihat ulahmu sekarang. Kamu pasti mencoba memalsukan tanda tangan atau mencoba mencuri uang bank sampai alarm berbunyi seperti ini. Kamu mau menyeret kami semua masuk penjara? Hah? Om Rudi, yang biasanya tenang, kini juga tampak panik. Dia berusaha menyembunyikan jam tangan emasnya ke dalam saku celana. Takut jika situasi ini adalah perampokan. Aira, mengaku saja. Teriak Om Rudi dengan suara gemetar. Bilang pada mereka kalau kamu datang sendiri. Jangan bawa-bawa nama kami. Kami tidak tahu apa-apa soal rencana busukmu. Aira menoleh ke arah keluarganya dengan tatapan nanar. Hatinya hancur berkeping-keping. Di saat dia sangat ketakutan dan butuh perlindungan, satu-satunya kerabat yang dia miliki justru melemparkannya ke mulut singa. Tante, Om, Aira tidak melakukan apa-apa. Isaknya lemah. Suaranya hampir tenggelam oleh bunyi sirene. Aira cuma kasih buku ayah. Bohong. Potong Riko kasar. Mana mungkin buku tabungan tukang kebun bikin alarm bunyi kalau isinya bukan hasil rampokan atau uang palsu. Dasar kriminal. Tiba-tiba, pintu akses keamanan di samping deretan loket teller terbuka dengan kasar. Braa! 6 orang petugas keamanan khusus berbadan tegap berlari masuk. Mereka tidak mengenakan seragam satpam biasa, melainkan seragam taktis hitam lengkap dengan rompi anti peluru dan senjata laras panjang. Wajah mereka tertutup helm dan masker, membuat penampilan mereka sangat mengintimidasi. Langkah kaki mereka yang mengenakan sepatu bot militer berdebum keras di lantai marmer, seirama dengan detak jantung Aira yang semakin kencang. Melihat pasukan bersenjata itu, nyali Tante Lena dan keluarganya langsung ciut. Mereka semakin merapatkan tubuh ke dinding, mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi tanda menyerah. Pak polisi! Tangkap dia! Tante Lena berteriak histeris sambil menunjuk Aira dengan jarinya yang gemetar. Itu pelakunya. Gadis berbaju putih itu. Kami tidak kenal dia. Kami cuma kebetulan satu mobil karena kasihan. Dia yang bikin alarm bunyi. Tembak saja kakinya kalau dia mau lari. Siska ikut berteriak. Iya Pak, kami orang baik-baik. Kami nasabah prioritas. Jangan tangkap kami. Dia itu anak yatim gembel yang mau menipu bank. Para petugas keamanan itu sama sekali tidak menoleh ke arah Tante Lena maupun Siska. Mereka bergerak dengan formasi taktis yang presisi, langsung menuju ke arah loket nomor 3. Sasaran mereka jelas. Aira. Aira memejamkan matanya rapat-rapat. Dia sudah pasrah. Dia membayangkan tangan-tangan kekar itu akan mencengkeram bahunya, menyeretnya keluar, dan menjebloskannya ke penjara yang gelap. Dia teringat wajah ayahnya. Maafkan Aira. Yah, Aira gagal menjaga nama baik ayah. Aira malah dituduh penjahat. Amankan target utama. Kode hitam. Lakukan perimeter. Teriak salah satu petugas yang tampaknya adalah Komandan Regu. Dalam sekejap, ke-6 petugas itu mengelilingi Aira. Namun, anehnya, mereka tidak menodongkan senjata ke arah Aira. Mereka justru berdiri membelakangi Aira, menghadap ke arah luar, membentuk pagar betis manusia yang melindungi gadis itu dari segala penjuru. Senjata mereka siaga di dada, mata mereka awas memindai sekeliling, seolah siap menembak siapa saja yang berani mendekati gadis lusuh di tengah lingkaran mereka. Aira membuka matanya perlahan, bingung. Dia melihat punggung-punggung tegap yang melindunginya. Dia tidak ditarik, tidak diborgol, dan tidak dibentak. Dia justru merasa seperti berada di dalam benteng. Sementara itu, dari kejauhan,
Tante Lena dan keluarganya masih belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mengira petugas sedang mengepung Aira agar tidak kabur. "Rasakan kamu," desis Tante Lena dengan senyum puas yang jahat. "Mampus kau. Pasti seumur hidup membusuk di penjara. Habis ini kita langsung pulang. Buang semua barang-barangnya dari rumah kita." "Sayang banget ya," cibir Riko. Padahal kalau dia jadi pembantu di rumah, lumayan bisa hemat biaya. Tapi ya sudahlah, siapa suruh jadi kriminal? Mereka menonton adegan itu layaknya menonton film aksi, menantikan momen saat Aira diseret kasar di lantai. Mereka sudah menyiapkan ponsel untuk merekam kejadian itu, berniat menyebarkannya di media sosial sebagai bukti bahwa mereka tidak terlibat. Di balik meja teller, Clarissa, sang pegawai bank yang pertama kali melihat saldo rekening itu, masih terduduk lemas di lantai. Dia menangis sesenggukan karena tekanan mental yang luar biasa. Dia tahu arti dari kode hitam dan pasukan pengaman itu. Itu bukan prosedur penangkapan perampok. Itu adalah prosedur perlindungan aset tertinggi yang hanya ada dalam buku manual pelatihan yang tidak pernah dia kira akan benar-benar terjadi di dunia nyata. Sirene perlahan mulai mengecil volumenya, berganti menjadi dengungan konstan. Namun pintu besi masih terkunci rapat. Suasana tegang belum mencair. Semua mata tertuju pada lingkaran pasukan hitam di depan meja teller, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Keheningan yang mencekam menggantikan raungan sirene, hanya menyisakan suara napas tertahan dari puluhan orang yang terjebak di dalam lobi bank. Lampu darurat oranye masih berputar, menciptakan suasana dramatis. Tiba-tiba, pintu lift pribadi di lantai 2, yang biasanya hanya digunakan oleh jajaran direksi, terbuka dengan bunyi ting yang nyaring. Dari dalam lift, seorang pria paruh baya berlari keluar dengan tergesa-gesa. Dia adalah Pak Haryo, kepala cabang Bank Nusa Kencana yang disegani di seluruh kota. Biasanya, Pak Haryo selalu tampil sempurna. Rambut klimis, jas licin tanpa kusut, dan langkah yang tenang berwibawa. Namun hari ini, penampilannya berantakan. Dasinya miring ke kiri, jas mahalnya tidak terkancing, dan keringat bercucuran membasahi keningnya. Dia berlari menuruni tangga pualam dengan langkah lebar, nyaris terpleset saking paniknya. Di belakang Pak Haryo, ikut berlari pula wakil kepala cabang dan manajer operasional. Wajah mereka tak kalah pucatnya. Mereka semua berlari menuju kerumunan pasukan keamanan yang mengelilingi Aira. Melihat kedatangan kepala cabang, Tante Lena merasa mendapat angin segar. Dia berpikir Pak Haryo turun tangan langsung untuk membereskan kekacauan yang dibuat Aira. Dengan percaya diri yang tinggi, Tante Lena melepaskan diri dari dinding dan melangkah maju menghadang jalan Pak Haryo. "Pak Haryo! Pak Haryo!" panggil Tante Lena dengan suara lantang yang dibuat-buat akrab. Dia merentangkan tangan seolah hendak menyetop bus. Pak Haryo terpaksa mengerem langkahnya mendadak. Dia menatap Tante Lena dengan pandangan terganggu. Napasnya terengah-engah. "Minggir, Bu. Saya sedang dalam keadaan darurat." "Saya tahu, Pak," cerocos Tante Lena cepat. "Saya Lena, nasabah prioritas gold di sini. Bapak ingat kan? Saya mau melaporkan anak gembel yang dikepung itu. Dia keponakan jauh saya yang tidak tahu diuntung. Saya minta maaf atas keributan ini. Tolong Bapak langsung serahkan dia ke polisi saja. Jangan libatkan kami. Kami benar-benar malu punya kerabat kriminal seperti dia." Om Rudi ikut maju, mencoba menjilat. "Betul, Pak. Ini murni inisiatif dia sendiri memalsukan buku tabungan. Kami saksinya. Kalau perlu, Bapak tuntut saja dia seberat-beratnya." Pak Haryo mengerutkan keningnya dalam-dalam. Matanya menatap tajam ke arah Tante Lena, lalu beralih ke Om Rudi, dan terakhir ke arah Siska dan Riko yang memandang jijik ke arah Aira. "Memalsukan?" ulang Pak Haryo dengan nada rendah yang berbahaya. "Siapa yang bilang dia memalsukan?" "Ya jelas palsu dong, Pak," seru Siska lancang. "Bapaknya cuma tukang kebun miskin yang baru mati kemarin. Mana mungkin punya uang di bank ini. Paling dia nemu buku itu di tong sampah."
Wajah Pak Haryo berubah merah padam. Rahangnya mengeras menahan amarah yang meluap. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada keluarga itu, dia menepis bahu Tante Lena dengan kasar agar menyingkir dari jalannya. "Minggir kalian. Jangan halangi saya." Tante Lena terhuyung kaget. Hampir terjatuh jika tidak ditangkap Om Rudi. "Loh, Pak? Kok kasar begitu?" protesnya. Pak Haryo tidak peduli. Dia kembali berlari menuju lingkaran pasukan keamanan. "Buka jalan! Buka jalan!" perintahnya pada Komandan Regu. Para petugas bersenjata itu segera membelah formasi, memberi celah bagi Pak Haryo untuk masuk. Di tengah lingkaran itu, Aira berdiri gemetar, memeluk tas kainnya. Wajahnya tertunduk dalam, siap menerima bentakan atau tamparan. Pak Haryo melangkah mendekat. Napasnya masih memburu, tetapi gerakannya melambat, menjadi sangat hati-hati dan penuh hormat. Ketika dia sampai tepat 2 langkah di depan Aira, hal yang tak terbayangkan oleh siapapun terjadi. Pria nomor 1 di bank cabang itu, yang memegang kendali atas triliunan rupiah aset nasabah, yang biasanya hanya bisa ditemui dengan janji temu sebulan sebelumnya, tiba-tiba menjatuhkan kedua lututnya ke lantai marmer yang keras. "Bro." Bukan hanya berlutut. Pak Haryo membungkukkan badannya, meletakkan kedua telapak tangannya di lantai, dan menempelkan keningnya ke ubin. Dia bersujud. Hening. Keheningan yang mutlak menyelimuti seluruh ruangan lobi bank. Tidak ada suara napas. Tidak ada suara isak tangis. Bahkan dengungan mesin pun seolah berhenti. Semua orang, nasabah, satpam, teller, dan terutama keluarga Tante Lena, ternganga lebar. Mata mereka melotot seolah hendak keluar dari rongganya. Siska menutup mulutnya dengan kedua tangan. Riko menjatuhkan ponselnya ke lantai. Aira yang melihat sepasang kaki berlutut di depannya memberanikan diri membuka mata. Dia terkejut setengah mati melihat pria berjas mewah itu bersujud di hadapannya. "Pak, Pak?" panggil Aira lirih. Suaranya bergetar ketakutan. "Bapak kenapa?" Jangan seperti ini." Aira minta maaf kalau Aira salah. Aira mau pulang." Pak Haryo perlahan mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca, penuh dengan rasa haru dan hormat yang mendalam. Dia tidak berdiri, tetap berlutut di kaki Aira. "Mohon ampun, Nona." Suara Pak Haryo bergetar, bergema di ruangan yang sunyi itu. "Mohon ampun atas kelancangan kami yang tidak mengenali Anda sejak awal. Mohon ampun atas penyambutan yang tidak layak ini." Saya." Aira bingung, mundur selangkah. "Saya cuma anak Pak Mamat, Pak tukang kebun." "Benar," jawab Pak Haryo tegas namun lembut. Pak Mamat, atau nama lengkap beliau Rahmat Wijaya Kusuma, adalah pendiri sekaligus pemegang saham tunggal terbesar bank ini sejak 20 tahun yang lalu. Beliau menitipkan warisan ini dalam diam, menunggu saat yang tepat ketika Anda cukup umur untuk mengambil alih. Pak Haryo menunjuk buku tabungan lusuh di tangan Aira dengan tangan gemetar. "Buku itu bukan buku tabungan biasa, Nona. Itu adalah kunci akses Black Diamond. Buku itu berisi kode kepemilikan aset." Pak Haryo menarik napas panjang sebelum melanjutkan kalimat yang akan meruntuhkan dunia Tante Lena. Isinya bukan Rp50.000 seperti yang dihina oleh orang-orang bodoh itu. Suara Pak Haryo meninggi, sengaja agar terdengar oleh keluarga Tante Lena yang berdiri mematung di belakang. Isinya adalah sertifikat saham mayoritas 51% dari Ban Nusa Kencana Group, beserta dividen tunai yang terakumulasi selama 20 tahun yang belum pernah diambil sepeser pun. Nilai total aset cair yang bisa Nona gunakan detik ini juga adalah sebesar 15 triliun rupiah. Glar, rasanya seperti ada petir yang menyambar tepat di dalam ruangan itu. "Selamat datang kembali, pemilik baru," ucap Pak Haryo sambil menundukkan kepalanya lagi. Di belakang barikade keamanan, wajah Tante Lena yang tadinya merah karena marah, kini berubah menjadi seputih kapas. Darah seolah berhenti mengalir di tubuhnya. Kakinya lemas seperti jeli, dan dia harus berpegangan pada meja agar tidak ambruk. 15 triliun. Gumam Tante Lena dengan bibir membiru. Matanya kosong menatap Aira.
Siska merasa dunia berputar. Riko memegangi kepalanya yang tiba-tiba pusing. Om Rudi memucat. Keringat dingin mengucur deras membasahi kemejanya. Mereka baru saja menghina, meludahi, dan mencoba memenjarakan orang yang ternyata memiliki kekayaan yang bisa membeli seluruh hidup mereka 1000 kali lipat. Aira masih terdiam, mencerna kata-kata itu. Dia menatap buku tabungan lusuh di tangannya. Buku yang dikira sampah itu ternyata adalah kerajaan yang ditinggalkan ayahnya. Ayahnya bukan sekadar tukang kebun. Ayahnya adalah raja yang menyamar, yang rela hidup menderita demi melindungi warisan ini untuk putri semata wayangnya. Ayah! Bisik Aira. Air matanya menetes jatuh ke sampul buku itu. Kali ini bukan air mata kesedihan, tapi air mata haru dan rindu. Pak Haryo akhirnya berdiri, lalu memberi isyarat pada pasukannya. Buka pintu VIP. Siapkan ruangan presiden direktur. Nona Aira butuh istirahat dan ketenangan. Lalu, tatapan Pak Haryo beralih tajam, dingin, dan mematikan ke arah keluarga Tante Lena yang masih berdiri gemetar di pojok ruangan. Dan untuk para pengganggu ini, suara Pak Haryo terdengar seperti vonis hukuman mati. Ruang lobi bank yang megah itu masih diselimuti keheningan yang menyesakkan, seolah waktu telah berhenti berputar. Kata-kata Pak Haryo, sang kepala cabang, tentang warisan senilai 15 triliun rupiah masih menggantung di udara, menciptakan efek kejut yang melumpuhkan akal sehat siapapun yang mendengarnya. Angka itu terlalu besar, terlalu fantastis, dan terlalu mustahil untuk disandingkan dengan sosok Aira yang berdiri dengan pakaian lusuh dan tubuh kurus kering. Aira sendiri masih terpaku. Dia menatap buku tabungan di tangannya dengan pandangan kabur. Buku yang selama ini dia kira hanya berisi sisa uang receh untuk membeli beras, ternyata adalah kunci dari sebuah kerajaan bisnis raksasa. Ingatan Aira melayang pada malam-malam dingin di gubuk, saat ayahnya pulang dengan punggung membungkuk, tangan kasar penuh tanah, dan wajah lelah. Ayahnya tidak pernah mengeluh. Ayahnya selalu tersenyum dan berkata, "Sabar ya, Enduk. Suatu saat nanti, kamu tidak akan kesusahan lagi." Aira mengira itu hanya kalimat penghibur dari seorang ayah yang miskin. Tapi ternyata itu adalah sebuah janji pasti. Sebuah janji yang ditepati dengan cara yang paling mengejutkan. Sementara Aira bergulat dengan rasa harunya, pemandangan di sudut ruangan menyajikan drama yang sangat berbeda. Keluarga Tante Lena, yang beberapa menit lalu berdiri dengan dagu terangkat tinggi layaknya bangsawan, kini terlihat seperti bangunan tua yang pondasinya dihancurkan gempa bumi. Wajah mereka bukan lagi pucat, melainkan abu-abu, seolah nyawa mereka telah dicabut paksa dari raga. Tante Lena adalah yang pertama kali kehilangan keseimbangan. Kakinya yang dibalut sepatu hak tinggi mahal itu gemetar hebat, tidak sanggup menopang berat badannya yang mendadak terasa bertonton. Dia merosot perlahan, berpegangan pada pinggiran meja nasabah prioritas, hingga akhirnya terduduk lemas di lantai marmer yang dingin. Matanya menatap kosong ke arah Aira, mulutnya membuka dan menutup seperti ikan yang kehabisan oksigen, namun tidak ada suara yang keluar. Otaknya yang biasanya cerdik menghitung untung rugi kini macet total. 15 triliun. Angka itu berputar-putar di kepalanya, menghancurkan egonya, membakar kesombongannya menjadi abu. Om Rudi, suami Tante Lena, bereaksi dengan cara yang lebih memalukan. Keringat dingin mengucur deras dari setiap pori-pori kulitnya, membasahi kemeja mahalnya hingga tembus pandang. Dia menyadari satu hal yang mengerikan. Bisnis material bangunannya yang dia banggakan selama ini hanyalah butiran debu jika dibandingkan dengan aset yang dimiliki keponakan yang baru saja dia hina. Lebih parah lagi, dia sadar bahwa bisnisnya memiliki pinjaman kredit macet di bank ini. Nasibnya kini berada di ujung tanduk, atau lebih tepatnya, di ujung jari telunjuk Aira. Siska dan Riko, dua sepupu yang selalu memandang Aira sebagai kotoran, kini berdiri saling berpegangan tangan dengan tubuh gemetar. Riko yang tadi dengan lantang menuduh Aira sebagai kriminal, kini menunduk dalam-dalam, tidak berani mengangkat wajahnya. Siska yang tadi jijik melihat baju Aira, kini merasa gaun mahalnya mencekik lehernya sendiri. Rasa malu, takut,
Dan penyesalan bercampur aduk menjadi satu adonan pahit yang harus mereka telan mentah-mentah. Pak Haryo, yang sudah berdiri tegak kembali di samping Aira, menatap keluarga itu dengan pandangan dingin yang menusuk tulang. Dia kemudian beralih menatap Aira dengan lembut. "Nona Aira," ucap Pak Haryo dengan nada hormat. "Mari saya antar ke ruangan VVIP di lantai atas. Di sana Nona bisa beristirahat, minum teh hangat, dan saya akan menjelaskan rincian aset serta menandatangani beberapa dokumen pengalihan hak. Tempat ini terlalu bising dan kotor untuk Nona." Aira mengangguk pelan. "Iya, Pak." Aira ikut saja. Namun, saat Aira hendak melangkah mengikuti Pak Haryo yang dikawal ketat oleh pasukan keamanan, sebuah suara melengking yang penuh keputusasaan terdengar memecah keheningan. "Aira! Aira sayang! Tunggu dulu, Nak!" Itu suara Tante Lena. Dengan sisa tenaga yang entah datang dari mana, wanita itu merangkak bangun dan berlari tertatih-tatih menerobos barisan nasabah yang menonton. Dia mencoba mendekati Aira, namun dua orang petugas keamanan bersenjata laras panjang langsung menghadangnya dengan keras. "Mundur!" bentak petugas itu. "Jangan halangi saya. Saya tantenya. Saya ibu asuhnya." Tante Lena berteriak histeris. Air mata buaya mulai mengalir deras di pipinya yang tebal oleh bedak. Dia melambai-lambaikan tangannya ke arah Aira. "Aira, keponakanku yang cantik, dengarkan Tante dulu. Tadi itu Tante cuma bercanda. Nak, sumpah demi Tuhan, Tante cuma mau menguji mental kamu. Tante tahu kamu anak kuat, makanya Tante keras sedikit biar kamu mandiri." Om Rudi ikut berlari menyusul istrinya. Wajahnya dipasang dengan senyum palsu yang terlihat sangat menyedihkan. "Benar, Aira. Om dan Tante itu sayang sekali sama kamu. Makanya kami jemput kamu. Kami mau rawat kamu. Jangan dengarkan omongan orang lain. Kita ini keluarga. Satu darah. Ingat ibumu. Ingat almarhumah ibumu itu kakak kesayangan Tante Lena." Siska dan Riko pun ikut serta dalam sandiwara memalukan itu. "Aira, maafin kita ya. Tadi itu prank doang kok. Kita mau bikin konten. Iya kan Riko? Kita mau kasih kejutan buat kamu." Seru Siska dengan suara bergetar, mencoba meraih tangan Aira. Aira menghentikan langkahnya. Dia berbalik perlahan. Wajahnya tenang, tidak ada amarah yang meledak-ledak. Namun tatapan matanya sedingin es di kutub utara. Dia menatap satu persatu wajah orang-orang yang selama hidupnya tidak pernah memberinya senyum tulus, yang membiarkan ayahnya sakit tanpa obat, yang menghina ayahnya bahkan saat tanah kuburannya masih basah. "Bercanda?" tanya Aira pelan. Suaranya tidak keras, tapi terdengar jelas di seluruh lobi ban karena semua orang menahan napas mendengarkannya. "Iya, bercanda, sayang," seru Tante Lena penuh harap, mengira Aira yang polos akan luluh. "Kamu tahu kan mulut Tante memang begini, tapi hati Tante baik. Ayo kita pulang. Tante masakan makanan enak. Kamu tidak perlu jadi pembantu. Kamu jadi anak emas Tante. Kamar Siska buat kamu. Ya? Siska bisa tidur di sofa." Siska mengangguk cepat meski wajahnya terpaksa. "Iya, ambil saja kamarku. Aira, ambil baju-bajuku juga." Aira menggeleng pelan. Sebuah senyum miris terukir di bibirnya. "Tante bilang, ayahku tukang kebun bodoh. Tante bilang bajuku bau sampah. Tante bilang aku cuma beban. Apakah itu bercanda?" Itu hilaf, Nak." Tante Lena mulai panik. Aira menoleh ke arah Pak Haryo. "Pak Haryo, boleh saya bertanya sesuatu?" "Apa saja, Nona?" "Seluruh wewenang ada di tangan Nona," jawab Pak Haryo sigap. "Orang-orang ini." Aira menunjuk Tante Lena dan keluarganya. "Apakah mereka nasabah bank ini?" Pak Haryo memberi isyarat pada asistennya yang membawa tablet. Asisten itu dengan cepat mengetuk layar dan menunjukkan data kepada Pak Haryo. Pak Haryo tersenyum tipis. Senyum yang mengandung arti buruk bagi Om Rudi. "Ya, Nona. Tuan Rudi dan Nyonya Lena adalah nasabah kredit usaha di bank ini.
Perusahaan material mereka memiliki pinjaman sebesar 2 miliar rupiah yang jatuh tempo bulan depan, dan menurut data, pembayaran bunga mereka macet selama 3 bulan terakhir. Mereka juga memiliki tunggakan kartu kredit senilai 500 juta rupiah. Wajah Om Rudi langsung pucat pasi, seputih kertas. Kakinya lemas seketika. Aira mengangguk paham. Dia kembali menatap Tante Lena yang kini gemetar ketakutan. Tante bilang, aku harus sadar diri dan tahu posisi. Sekarang aku sadar posisiku. Aira menarik napas panjang, menegakkan punggungnya. Aura wibawa yang diwariskan ayahnya kini terpancar jelas. Pak Haryo, sebagai pemilik saham mayoritas, apakah saya berhak menentukan kebijakan terhadap nasabah yang tidak sopan dan bermasalah? Sangat berhak, Nona. Bahkan dalam klausul perjanjian kredit, ada pasal yang menyebutkan bahwa bank berhak menarik seluruh pinjaman secara sepihak dan seketika, immediate call, jika nasabah terbukti melakukan tindakan yang merugikan reputasi bank atau pemiliknya. Aira menatap mata Tante Lena lekat-lekat. Kalau begitu, lakukan sesuai peraturan, Pak. Tagih semua utang mereka hari ini juga. Detik ini juga. Jika mereka tidak bisa bayar, sita semua aset jaminannya. Tidak. Tante Lena menjerit histeris. Suaranya melengking menyakitkan telinga. Dia mencoba menerobos barikade keamanan, tapi didorong hingga jatuh terduduk. Aira, kamu tidak bisa lakukan ini. Kamu ponakanku. Kamu iblis. Anak durhaka. Aku bukan anak durhaka, jawab Aira tenang. Aku hanya anak tukang kebun yang sedang mengambil haknya. Dan Tante bukan keluargaku. Keluargaku sudah meninggal kemarin. Pak Haryo memberi sinyal pada kepala keamanan. Usir mereka. Dan segera perintahkan tim eksekusi aset untuk menyegel rumah dan toko mereka sekarang juga. Bekukan semua rekening mereka. Baik, Pak. Pasukan keamanan segera bergerak. Mereka mencengkeram lengan Tante Lena, Om Rudi, Siska, dan Riko. Tidak ada lagi rasa hormat. Mereka diseret seperti sampah, persis seperti cara mereka memperlakukan barang-barang peninggalan ayah Aira. Lepaskan. Aku orang kaya. Aku punya pengacara. Teriak Om Rudi meronta-ronta, tapi sia-sia. Aira, tolong. Ampun. Tangis Siska pecah saat diseret paksa menuju pintu keluar. Aira tidak menoleh lagi. Dia membalikkan badan, memunggungi drama kehancuran keluarga tantenya. Dia mengikuti Pak Haryo menuju lift pribadi. Pintu lift tertutup perlahan, memisahkan dunia Aira yang baru dengan masa lalunya yang kelam. Di balik pintu logam itu, Aira akhirnya membiarkan setetes air mata jatuh. Bukan karena sedih kehilangan tantenya, tapi karena lega. Keadilan, meski datang terlambat, rasanya sangat melegakan. Di dalam ruang VVIP yang hening dan mewah di lantai teratas gedung Ban Nusa Kencana, suasana terasa sangat kontras dengan kekacauan di lobi bawah tadi. Ruangan itu wangi aromaterapi lavender yang menenangkan. Dindingnya dilapisi kayu jati ukiran, dan karpet tebal meredam setiap langkah kaki. Aira duduk di sofa kulit yang empuk, secangkir teh hangat kualitas terbaik tersaji di hadapannya, namun dia belum menyentuhnya. Pak Haryo duduk di seberangnya, menatap gadis muda itu dengan pandangan kebapakan. Dia baru saja selesai menceritakan kisah panjang tentang Pak Rahmat Wijaya Kusuma, ayah Aira. Kisah tentang seorang bankir jenius yang 20 tahun lalu menemukan kebusukan sindikat korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi. Demi keselamatan Aira yang saat itu masih bayi, dan istrinya, Pak Rahmat memilih memalsukan kematian identitas lamanya, mengubah nama menjadi Pak Mamat, dan hidup bersembunyi sebagai rakyat jelata. Dia mengorbankan segalanya, harta, status, kenyamanan, demi memastikan putrinya tetap hidup. Namun, sebelum menghilang, dia diam-diam mengamankan aset saham mayoritasnya dalam sebuah blind trust yang hanya bisa dibuka oleh Aira saat dewasa, atau saat dia meninggal dunia. Ayahmu adalah pahlawan, Nona Aira, kata Pak Haryo lembut. Dia tidak miskin karena tidak mampu.
Dia memilih miskin untuk melindungimu. Dia menahan diri selama 20 tahun, hidup dihina orang, demi hari ini. Hari di mana Anda bisa duduk di sini sebagai ratu yang sesungguhnya. Aira mengusap air matanya. Hatinya terasa sesak oleh rasa bangga sekaligus rindu yang mendalam. Terima kasih, Pak Haryo, sudah menjaga amanah ayah. Itu kehormatan bagi saya, Nona. Sekarang, mari kita bicara masa depan. Pak Haryo menyodorkan sebuah kartu debit berwarna hitam legam dengan ukiran emas, serta sebuah buku cek. Semua fasilitas sudah aktif. Nona butuh tempat tinggal, mobil, pakaian, staf kami sudah siap mengatur segalanya. Saya cuma butuh baju yang layak dulu, Pak. Jawab Aira malu-malu melihat kemejanya yang kusam. Tentu. 1 jam kemudian, Aira keluar dari ruangan ganti pribadi yang ada di suite eksekutif bank itu. Dia bukan lagi Aira si gadis kumuh. Dia mengenakan gaun sederhana namun elegan berwarna biru laut. Pilihan penata gaya yang dipanggil mendadak oleh bank. Rambutnya disisir rapi. Meski tanpa perhiasan mencolok, aura kecantikannya yang alami kini terpancar jelas. Dia terlihat seperti seorang putri bangsawan yang anggun. Mobil sudah siap di lobi VIP, Nona, kata Pak Haryo sambil membungkuk. Aira berjalan keluar gedung, bukan lewat pintu depan yang penuh kerumunan, melainkan lewat pintu samping khusus VIP. Namun, mobil yang membawanya harus melewati area parkir depan untuk keluar kompleks bank. Saat mobil limosin hitam yang ditumpangi Aira meluncur pelan keluar area bank, Aira melihat pemandangan yang membuatnya tertegun sejenak di balik kaca jendela mobil yang gelap. Di pinggir jalan, tepat di depan gerbang bank, keluarga Tante Lena sedang berdiri terlantar di bawah terik matahari siang yang menyengat. Pemandangan mereka sungguh menyedihkan. Mobil mewah SUV Tante Lena sedang dikaitkan ke truk derek milik pihak leasing bank yang bergerak cepat menyita aset. Tante Lena duduk bersimpuh di trotoar yang panas, menangis meraung-raung sambil memeluk tas tangan mahalnya, satu-satunya barang yang tersisa yang belum dirampas. Siska dan Riko berdiri bingung, wajah mereka merah terbakar matahari. Gadget mahal mereka sudah tidak ada di tangan, mungkin sudah disita sebagai jaminan atau dijual paksa. Om Rudi terlihat sedang berdebat dengan petugas keamanan yang melarang mereka masuk kembali ke area parkir. Dasinya sudah hilang, kemejanya basah oleh keringat. Orang-orang yang lewat menatap mereka dengan pandangan aneh, persis seperti cara mereka menatap Aira kemarin. Roda nasib telah berputar 180 derajat dengan kecepatan yang mematikan. Mereka yang tadi pagi tertawa di dalam mobil ber-AC sambil menghina Aira, kini merasakan panasnya aspal dan debu jalanan. Siska melihat mobil limosin hitam yang melintas pelan. Dia menyipitkan mata, mencoba melihat siapa di dalamnya. Kaca jendela mobil itu perlahan turun sedikit. Hanya cukup untuk memperlihatkan sepasang mata Aira yang menatap lurus ke arah mereka. Mata Siska terbelalak. Dia mengenali tatapan itu. Dia menyenggol ibunya. Ibu itu Aira. Tante Lena mendongak, melihat mobil mewah itu. Dia bangkit dan mencoba berlari mengejar. Aira tolong tante. Jangan tinggalkan kami. Kami tidak punya uang buat naik taksi. Aira. Tante Lena menggedor kaca belakang mobil. Namun mobil itu tidak berhenti. Aira tidak memerintahkan sopir untuk berhenti. Dia hanya menatap datar, lalu menekan tombol untuk menaikkan kaca jendela kembali. Mobil limosin itu melaju mulus meninggalkan keluarga Tante Lena yang berteriak-teriak histeris di pinggir jalan, ditelan debu knalpot dan kebisingan kota. Aira tidak merasa jahat. Dia hanya memberi mereka pelajaran terpenting dalam hidup, bahwa karma itu nyata, dan kesombongan adalah jalan tercepat menuju kehancuran. Dia tidak menghukum mereka. Dia hanya membiarkan mereka menuai apa yang mereka tanam. Aira bersandar di kursi kulit yang empuk. Dia memejamkan mata, membayangkan wajah ayahnya. Pak sopir, kata Aira pelan. Ya, Nona muda? Jawab sopir berseragam rapi itu sopan. Antar saya ke pemakaman umum desa. Saya mau menjemput ayah. Menjemput.
Nona? Sopir itu bingung. Iya. Saya mau memindahkan makam ayah ke tempat yang lebih layak. Di samping makam ibu. Dan saya mau membangun masjid di desa itu atas nama ayah. Serta memperbaiki jalan desa agar tetangga-tetangga saya yang baik tidak kesulitan lagi. Baik. Nona. Perintah dilaksanakan. Mobil berbelok arah menuju desa tempat Aira dibesarkan. Aira menatap langit biru dari balik jendela. Hatinya kini lapang. Dendam sudah terbalas bukan dengan kekerasan, tapi dengan kesuksesan. Dia tahu jalan di depannya masih panjang. Mengelola uang triliunan rupiah bukan hal mudah, tapi dia memiliki darah ayahnya. Darah seorang pejuang. Aira tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia tidak lagi merasa takut akan hari esok. Dia bukan lagi anak tukang kebun yang bisa diinjak-injak. Dia adalah pemilik takdirnya sendiri. Dan cerita tentang gadis yatim dengan buku tabungan lusuh itu pun berakhir, menjadi legenda yang akan diceritakan turun-temurun di kota itu, sebagai peringatan bagi siapa saja yang berani menilai seseorang hanya dari pakaian luarnya. Tamat.